Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, latihan terakhir Garuda Muda sebelum berangkat ke Thailand. Timor Leste juru start dari Timnas Indonesia U23. Jordi Amat kembali berkarir di Eropa. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Media asal Vietnam Soha.vn menempatkan Timnas U23 Indonesia sebagai saingan terberat di ajang Piala AFF U23 2023 Thailand. Hal itu lantaran skuad Garuda Muda dianggap menurunkan skuad terbaiknya yang mana dihuni oleh pemain-pemain berpengalaman. Hal itu sangat kontras dengan Vietnam yang menurunkan pemain U20 mereka. Bukan tuan rumah Thailand, tapi Indonesia berpeluang menjadi lawan terberat Timnas U23 Vietnam di Piala AFF U23 2023. Tulis Soha. Hari ini merupakan jadwal terakhir pemusatan latihan bagi pemain Timnas Indonesia U23. Meski dengan persiapan yang minim, skuad Garuda Muda diyakini jadi skuad paling berkualitas di ajang 2 tahunan ini. Sederet nama pemain Timnas Indonesia U23 pun telah tercatat dan siap bertarung pada 17 Agustus hingga 26 Agustus mendatang di Thailand. Garuda Muda sendiri diuntungkan dengan isian pemain sekitar 50%-nya adalah mereka yang memperkuat Timnas Indonesia U22 di SEA Games kemarin, yang mana berhasil menggondol medali emas ke tanah air. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong telah memutuskan untuk membawa 4 penyerang untuk menghadapi Piala AFF U23 2023 nanti. Pertama, ada Ramadhan Sananta yang telah mencetak 4 gol dari 7 laga yang telah dilakoninya di Liga 1 musim ini. Perlu diingat pula pada musim lalu, Ramadhan Sananta menjadi striker lokal paling tajam, yakni dengan menorehkan 11 gol dari 22 laga. Kemudian ada nama Irfan Jauhari yang diketahui sebagai striker yang tampil ngotot saat tampil. Meski memang belum mencetak gol pada musim ini, namun gaya bermainnya yang cukup disukai Sintayong. Namun juga perlu diingat bahwa Irfan Jauhari telah mencetak 7 gol bersama Timnas U19 dan 6 gol untuk Timnas Indonesia U23. Kemudian ada nama Muhammad Ragil yang memberi kejutan ketajamannya saat debut di Bayangkara FC dengan telah mencetak 1 buah gol. Lalu ada nama Titan Agung yang pada event SEA Games kemarin berhasil mengemas 2 gol dari 5 laga yang dijalani. Dengan begitu ketajamannya pun patut dinantikan di ajang 2 tahunan nanti, yakni Piala AFF 2023. Back PSIS Semarang Elviandra Dewangga dipastikan tetap menjadi bagian dari skuad Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 kali ini, meski sebelumnya dikabarkan cedera hamstring. Di sisi lain, Yoyo Sukawi memprediksi bila pemain multiposisi itu kemungkinan kecil untuk diturunkan bersama Timnas U23 Indonesia. Sementara itu, Sintayong dan staf pelatih Timnas U23 Indonesia juga sudah memutuskan untuk mutlak mencoret Zaki Ashraf dan Rizky Ridho. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji memastikan bahwa Rizky Ridho dan Zaki Ashraf batal membela Timnas U23 Indonesia. Tidak mengambil pusing terkait permasalahan ini, sebagai gantinya pelatih Timnas U23 Indonesia memanggil Muhammad Kanu Helmiwan dan Haikal Al-Hafiz. Kanu sendiri sudah bergabung bersama Timnas U23 Indonesia dalam beberapa hari yang lalu. Sementara Haikal sendiri saat ini masih bersama PSIS Semarang yang sedang mau bertanding melawan Dewa United. Haikal baru akan bergabung bersama Timnas U23 setelah membela Mahesa Jenar. Sumarji menambahkan bahwa Haikal akan menyusul Timnas U23 Indonesia ke Thailand. Skuad Timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong berada di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste di gelaran Piala AFF U23 kali ini. Namun media Malaysia seperti meremehkan kekuatan Timnas Indonesia asuhan Sintayong dengan menyebut bahwa grup tersebut mudah bagi Harimau Malaya. Seperti tak mau kalah, Sin pun juga tak mempedulikan kekuatan dari Timnas Malaysia. Jelang kontra Malaysia saja, Sintayong tak memberikan menu latihan fisik kepada para pemainnya, di mana Sintayong baru akan memberikan materi latihan normal kepada skuad Timnas Indonesia U23 saat jelang menghadapi Thailand nanti.
Timor Leste diam-diam ternyata sudah melakukan persiapan Piala AFF U23 2023. Bahkan mereka menjalani TC di Thailand. Hal ini diketahui melalui akun Instagram dari federasi. Menariknya, Timor Leste baru saja menggelar uji coba menghadapi tim lokal Raja Praja LC. Dan hasilnya pun cukup bagus karena berakhir imbang dengan skor 1-1. Bukan hanya itu, Timor Leste juga bakal menggelar 2 laga uji coba lagi untuk hasil terbaik di Piala AFF U23 nanti. Menariknya, salah satu lawan uji coba Timor Leste juga menjadi sorotan, yakni Bahrain, yang disebut menjadi lawan tanding Vietnam serta Thailand juga. Sementara di Piala AFF U23 sendiri, Timor Leste akan menghadapi lawan yang berat. Pasalnya mereka tergabung dalam grup bersama Timnas Indonesia U23 serta Malaysia U23. Timnas U23 Vietnam semakin memperkuat diri agar tahta miliknya di Piala AFF U23 nanti tak direbut oleh Timnas U23 Indonesia. Bahkan sang pelatih kepala Hang Antuan kembali menambah daftar pemainnya dalam TC setelah sebelumnya telah memanggil 26 pemain. Sayangnya Hang Antuan pun juga masih tampak belum cukup puas dengan pemain yang dimilikinya. Terkini pelatih berusia 55 tahun itu kembali memanggil 3 pemain baru ke dalam skuadnya, di mana pemanggilan ketiga pemain tersebut tak lepas dari misi utama Vietnam di Piala AFF U23 ini, di mana tim berjuluk The Golden Star Warriors itu memiliki misi untuk mempertahankan gelar juara mereka. Thomas Doll sempat disemprot oleh Sumbarji. Ini karena sang juru formasi dibilang tidak mendukung Timnas Indonesia U23 lantaran menahan Rizky Ridho. Akan tetapi pelatih Persija Jakarta Thomas Doll tak mau menanggapi ocehan ketua badan tim nasional ini yang menuding dirinya tak mendukung program Timnas Indonesia. Persiapan terus dilakukan skuad Garuda Muda sebelum menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada November hingga Desember mendatang. Dalam hal ini, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti pun telah melakukan pencoretan dan penambahan pemain. Ketum PSSI pun berharap Timnas Indonesia U17 nanti mampu lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat bermain sebagai starter saat menumbangkan Perak LC di Liga Super Malaysia 2023. Bahkan dalam kemenangan 5-0 itu, Jordi Amat menciptakan sebuah assist untuk sebuah gol bagi JDT. Bintang naturalisasi Timnas Indonesia ini mengirim umpan panjang kepada Oscar Arribas di menit 55. Umpannya pun berhasil dikonversikan menjadi sebuah gol. JDT pun terus tampil menekan di pertandingan ini. Skor telak 5-0 pun untuk kemenangan JDT bertahan hingga laga usai. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Amat dikabarkan bakal kembali berkarir di Eropa. Bahkan, salah satu bek andalan Sintayong ini dilaporkan telah menjadi incaran klub asal Turki, Trabzonspor, untuk menjalani musim depan. Berdasarkan rumor yang beredar, klub Turki ini mengajukan penawaran gaji ke Jordi sebesar 9,5 miliar rupiah per bulan. Meski durasi kontrak yang diajukan pendek, yakni hanya 1 musim saja. Sementara Jordi sendiri hingga kini masih terus tampil bersama JDT di Liga Malaysia. Bek Timnas Indonesia itu membawa klub yang ia bela tidak terkalahkan sepanjang musim. Pemain Timnas Indonesia Saint Patinama main penuh selama 90 menit saat Viking FK tundukan Lillestrøm 3-1. Bagi Saint Patinama dan kolega, kemenangan ini sangat penting untuk menempel Bodø Glimt di puncak klasmen sementara Liga Norwegia. Kedua tim sama-sama mengoleksi 41 poin sejauh ini. Saint Patinama dan rekan-rekannya pun terus menebar ancaman ke gawang lawan sejak menit awal. Dalam pertandingan kali ini, Saint Patinama banyak berperan dalam penyerangan karena pelatih Viking FK Morten Jensen menginstruksikan pemainnya untuk bermain dari sayap kiri. Pemain Timnas Indonesia ini pun sering meluncurkan umpan silat.